Pendengar, saat lagi akan kita simak Nutrisi Keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pelan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah pendengar tentunya atas ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersua di pagi hari ini ya di gelaran Nutrisi Keluarga Persada FM untuk edisi Sabtu 6 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Oktober 2023. Ya, dan senang sekali pendengar bisa menyapa Anda kembali di pagi hari ini bersama saya Fiana Syifa dan tentunya juga narasumber kita yang luar biasa ya. Di kesempatan kali ini akan berbagi ilmu untuk Anda ya. Iya, baik. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selain bisa menyimak ya, mendengarkan siaran ini, Anda juga bisa melihat siaran ini di live streaming YouTube dan juga Facebook di akun 102,2 Persada FM. Silakan pendengar, Anda bisa bertanya ya nanti via telepon di 02716381123, SMS dan WhatsApp di 081393809000 ataupun nanti di kolom komentar ya. Silakan. Baik, dan pendengar, kali ini kita akan membahas terkait dengan telur asin herbal bersama dengan Dr. Insinyur Khairul Anam, MPMT, yang merupakan dosen ilmu teknologi pangan, Ketua Pusat Studi HRCS LPPM UNS, dan juga Ibu Lailini Hayati yang merupakan pemilik UKM Telur Asin Wino ya. Iya, dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu. Iya, belum. Oh ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi belum terdengar ya. Baik, bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat juga Mbak Fiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anam. Iya, alhamdulillah kabar baik, sehat dan senang sekali ya Bapak, dan ini bisa bersua berbagi ilmu tentunya ya untuk pendengar setiap Persada FM tentunya dimanapun berada. Ya, dan di kesempatan kali ini Bapak, kita akan berbicara terkait dengan telur asin herbal. Nah, ini awalnya latar belakang bisa tercetus nih ide telur asin herbal ini awalnya bagaimana ini, Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fiana, Bu Leli, dan juga para pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Sebelumnya tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah ini kepada kita semuanya. Mbak Fiana, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Fiana, izinkan saya menyitir satu ayat di dalam surat As-Syu'ara, kalau nggak keliru ya, ayat 7 itu. Ya. Allah berfirman di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaro ila ardikam ambatna fiha min kulli zaujin karim, gitu. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, gitu. Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan, dalam hal ini tumbuh-tumbuhan yang baik. Nah, jadi di sini dari ayat ini kita sebetulnya ditantang oleh Allah, apakah kita itu tidak memperhatikan bumi yang Allah itu sudah menumbuhkan banyak jenis tanaman yang indah dan juga selain keindahan tentu sangat berguna bagi kita semuanya. Khususnya juga untuk kemanfaatan kita sebagai hamba Allah yang diberikan mandat sebagai khalifah untuk mengelola bumi ini. Dan di situ sampaikan sungguhnya tumbuhan itu banyak manfaatnya, benar-benar terkandung bukti yang nyata yang jelas itu merupakan kesempurnaan Allah SWT gitu. Jadi dari situ sampaikan juga bahwa mayoritas memang manusia tidak beriman pada Allah, dan ini sebagai salah satu bukti bahwa Allah itu menciptakan sesuatu semuanya itu ada manfaatnya. Nah, terkait dengan telur asin herbal ini, jadi
kita juga sekarang akhir-akhir ini kembali ke herbal ya. Bahkan ini ada salah satu riset di tren sejak tahun 2018 sampai tahun 2021 itu plant-based food atau makanan berdasarkan tumbuhan itu terus menguat gitu. Apalagi kemarin kita sempat 2 tahun pandemi itu kan juga sebagai imunitas tubuh sangat diperlukan gitu. Nah, maka kemudian Bu Laili ini sebagai UKM yang sangat baik, progresif, kemudian memperhatikan kesehatan, itu berinovasi untuk membuat telur tidak hanya segera telur asin, tetapi juga bagaimana punya manfaat lebih gitu. Di satu sisi UNS sebagai lembaga pendidikan yang punya satu dharma, yaitu salah satu dharmanya adalah pengabdian masyarakat. Ini kemudian berkolaborasi gitu ya Mbak. Bagaimana mengolah telur ini supaya punya manfaat lebih dengan menambahkan beberapa senyawa herbal yang ada di dalam produk telur asinnya itu. Tentu ini nanti manfaatnya sangat besar karena dari beberapa unsur herbal nanti kalau diuraikan juga tentu akan banyak satu demi satu, diantaranya karena kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang mungkin selama ini juga bahkan mungkin tidak berguna gitu. Jadi katakanlah salah satu yang ditambahkan itu adalah kulit bawang merah gitu. Nah, kulit bawang merah itu kan sering kita tidak manfaatkan gitu. Kebetulan di sebelahnya Bu Laili warung soto. Nah, kulit bawang merahnya kan tidak terpakai, sering dibuang kan itu. Nah, itu dimanfaatkan. Kemudian daun jambu air juga selama ini juga tidak pernah kita manfaatkan. Nah, itu selain beberapa fungsional yang nanti kalau bisa kita urai senyawa apa saja, itu nanti juga sebagai pewarna di tren tren food tadi, food industrial maupun food trend global world food market tadi, itu adalah salah satu tren adalah purple power atau warna keunguan. Nah, warna ungu itu kan juga bisa didapatkan dari tadi kulit bawang merah maupun daun jambu gitu kan. Nah, ini yang kita itu selain dari sisi kemanfaatan kesehatan itu tentu itu menjadi tujuan utama, tapi juga dari sisi estetika, daya terima konsumen supaya lebih menarik, itu juga kita perhatikan juga gitu. Dan kita bersyukur Allah mempertemukan dengan Bu Laili ini. Bu Laili sangat welcome gitu dengan inovasi-inovasi yang ada ini gitu. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik antara dunia industri, dalam hal ini Bu Laili walaupun juga masih UKM dan mudah-mudahan bisa meningkat terus dengan dunia pendidikan tinggi gitu. Dan nanti akan dilanjutkan dengan mahasiswa yang bisa menindaklanjuti dari kegiatan ini gitu. Sementara gitu Mbak Diana. Iya, baik. Berawal dari tujuan ini ya Bapak ya, agar bagaimana kita itu mengonsumsi makanan yang lebih sehat begitu ya. Nah, iya, kemudian apa namanya? Kalau yang kita tahu juga biasanya memang telur asin itu kan memang enak ya, tapi kadang mungkin kolesterolnya itu kan lebih tinggi juga begitu ya. Tapi kemudian dengan senyawa herbal ini dibuat lebih apa namanya, manfaatnya itu bisa dirasakan untuk apa namanya, semua kalangan begitu ya Bapak ya. Nah, kemudian dari penggunaan kulit bawang dan jambu air ini, itu manfaatnya ini apa Bapak? Kandungan yang bisa apa namanya dihasilkan dari kulit bawang dan juga jambu air ini yang membuat berbeda dari telur asin yang biasanya. Oke, baik Mbak Viana. Kita tahu bahwa kulit bawang merah ini sebagai sumber antioksidan. Di situ ada yang namanya golongan flavonoid ya. Kemudian golongan polifenol yang bisa mencegah perkembangan radikal bebas sekaligus memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak gitu. Tiap hari tubuh kita itu kan yang rusak banyak gitu. Apalagi kalau usianya sudah di atas 30 tahun seperti saya ini, antara yang tumbuh, yang terbentuk dengan yang rusak lebih banyak yang rusak gitu. Maka bagaimana kita bisa menghambat sel-sel yang rusak lebih banyak itu dengan beberapa senyawa fungsional, utamanya dari herbal tadi Mbak. Kemudian bawang merah itu juga bisa meningkatkan imunitas kita,
dan demikian juga sifat anti jamur dan juga anti kanker gitu. Sehingga inilah yang kemudian manfaat kita lebih. Tapi satu sisi kita juga tentu sangat bersyukur kita hidup di Indonesia ini kan gitu. Karena nenek moyang kita itu sudah mengenalkan bahkan membiasakan kita setiap hari untuk mengkonsumsi makanan-makanan di dalam masakan-masakan kita setiap hari itu sudah banyak herbal gitu. Jadi tanpa kita tidak susah mensosialisasikan karena memang sudah hampir tiap hari itu sudah ada dalam masakan kita itu. Nah, memang sayangnya kemudian golongan anak-anak kita yang milenial itu kemudian ada tren kecenderungan suka pada produk-produk makanan kekinian yang mungkin dari negara lain. Itu sebetulnya kita sebenarnya lebih bersyukur kalau kita memanfaatkan makanan kita sendiri gitu dengan berbagai macam kelebihannya itu. Tapi itulah upaya kita untuk bisa tetap hidup sehat gitu. Kemudian selain kulit bawang merah dan di dalam kulit bawang merah tadi yang tidak dimanfaatkan tadi itu ada senyawa yang penting lagi yang spesifik yaitu disebut dengan quercetin gitu. Ini juga sebetulnya banyak juga ditemukan di buah dan sayur, tapi dalam bawang merah itu cukup banyak dan itu sangat besar kandungannya. Yang ini bisa mencegah penyumbatan pembuluh darah, menurunkan gula darah dan juga mengurangi peradangan dan yang berpotensi untuk pengobatan anti kanker senyawa quercetin ini gitu. Nah, sehingga sekali lagi kita bersyukur karena hampir setiap hari sebetulnya kita itu mengkonsumsi masakan yang di dalamnya itu ada bawang merah kan gitu. Nah, sehingga kalau tadi Mbak Viana menyampaikan telur itu biasanya kadar kolesterolnya kan tinggi gitu ya. Ya, tapi dengan adanya herbal ini itu nanti tentu akan bisa bukan mengurangi kolesterol, tapi ini akan bekerja sama untuk diambil manfaatnya gitu. Nah, demikian juga nanti yang ditambahkan ini kenapa kita sebut herbal karena memang kita menambahkan beberapa senyawa, ada daun salam, di mana daun salam juga di situ ada senyawa tanin, ada flavonoid juga, ada minyak atsiri yang berfungsi sebagai antibakteri. Nah, sehingga salah satu outputnya produk nanti telur asin yang dihasilkan ini itu punya waktu lifetime yang lebih panjang gitu. Kalau rata-rata telur asin itu 3-4 hari, ini bisa bertahan sampai 7 hari sampai 10 hari karena memang dari beberapa senyawa yang ditambahkan tadi ada bawang merah, daun salam, ada daun jambu air, ada serai. Nah, itu tentu akan senyawa atau bakteri-bakteri perusak, bakteri busuk itu untuk bisa masuk ke dalam produk dalam hal ini telur itu tentu akan terhambat dengan beberapa senyawa-senyawa yang ada dari bumbu-bumbu tadi. Dalam serai kita tahu di situ ada minyak atsiri yang sangat banyak, ada citronellal, ada citronellol, ada graniol, ada senyawa-senyawa granial dan sebagainya. Itu kan merupakan senyawa yang selain bagus untuk kesehatan bagi kita semuanya mengonsumsinya, tapi juga bisa mempertahankan produk itu bisa lebih awet. Nah, ini yang dua-duanya bermanfaat gitu. Baik bagi produknya maupun bagi kita sebagai konsumen. Iya. Baik, berarti dari segi manfaatnya ya Bapak ya, dari kesehatannya tadi banyak begitu ya yang bisa diambil, diserap oleh tubuh kita dari senyawa herbal yang digunakan dalam proses pembuatan telur asin herbal ini. Kemudian selain itu juga perbedaannya itu terdapat pada daya simpan telurnya yang jadi lebih lama begitu ya. Baik. Nah, kemudian Bapak kan tadi ini juga selain itu kan membuat jadi tampilannya itu jadi warna ungu begitu ya. Nah, ini berarti untuk warnanya itu bisa agak lebih pekat begitu atau bagaimana ini Bapak? Warnanya kalau biasanya kan telur itu hijau kebiruan ya. Mungkin Bu Leli bisa sambil menunjukkan warnanya. Ini warnanya ungu, purple gitu Pak. Nah, ini kan warna-warna yang lebih tadi saya sampaikan tren global itu salah satu tampilan warna itu menuju ke purple gitu. Nah, jadi warnanya kan sangat berbeda gitu. Jadi ini kan warna ungu kan kalau kemarin kita sempat ikuti upacara penobatan raja itu kan
ungu itu warna kerajaan, warna Ya, gitu, yang punya kelas tinggi kan ya itu. warna Nah, berkelas begitu ya. iya warna berkelas gitu, gitu Pak. Jadi itu banyak manfaat kan. Jadi dari berbagai aspek, jadi dari produknya, dari penampilannya, dari Hmm. sisi preference daya terima konsumen itu insya Allah akan lebih menguntungkan gitu Mbak Fiana. Iya, jadi lebih menarik juga ya, berbeda dari telur yang lainnya karena dari Ya, segi warnanya saja sudah berbeda. Jadi menjadi daya tarik tersendiri begitu ya Bapak ya. Ini dari ya, warnanya warna ungu. Nah, ini mungkin jadi ya. penasaran juga nih nanti para konsumen nanti rasanya seperti apa begitu. Nah, kemudian dengan penggunaan senyawa herbal ini juga apakah mempengaruhi tekstur dari telurnya sendiri tuh Bapak? Oh jelas, nggih. Jelas. Jadi kalau ya tentu banyak faktor ya yang mempengaruhi tekstur, aroma, rasa tadi itu banyak faktor. Tapi dengan penambahan senyawa herbal ini tentu nanti konsistennya itu bisa lebih padat, Hmm. kemudian lebih masir gitu ya bahasa Jawanya gitu. Dan yang lebih penting itu nanti kemanfaatan terhadap rasanya itu sangat berbeda gitu. Nanti kalau Mbak Fian Mm-mm. terkenan nanti bisa telepon ke Bu Laili gitu. Order, siap di order ya. Iya. Baik, baik. Tentunya ini apa namanya? Sesuatu yang menarik juga ya ini Bapak ya, telur asin herbal ini, dan kita akan ulas kembali nanti lebih lanjut di segmen berikutnya ya Bapak. Dan untuk Anda Boleh. pendengar yang ingin bertanya-tanya ya, mungkin tertarik nih dengan telur asin herbal ini, silakan Anda bisa telepon, SMS ataupun WhatsApp, ataupun juga bisa bertanya di kolom komentar di akun 102,2 Persada FM via YouTube maupun juga Facebook. Kita jeda terlebih dahulu pendengar, tetap bersama kami di Nutrisi Keluarga Persada FM. Baik saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, kita kembali di program Nutrisi Keluarga Persada FM. Di edisi kali ini pendengar membahas terkait dengan telur asin herbal bersama Dr. Insinyur Khairul Anam MPMT yang merupakan dosen ilmu teknologi pangan, Ketua Pusat Studi HRCS LPPM UNS, dan juga Ibu Laili Nihayati, pemilik UKM Telur Asin Uwinuk ya. Di kesempatan kali ini kita lanjutkan perbincangan kita ya. Baik, ya tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Khairul Anam begitu ya. Sekarang kita menuju ke Ibu Laili Nihayati. Iya, sehat ya Ibu Laili ya. Baik. Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Nah, Ibu, ini dulu pas awal-awal pertama ada ide untuk membuat telur asin herbal ini bagaimana, Bu? Dulu responnya yang pertama. Awalnya sebelum ke herbal masih telur asin biasa. Hmm. Nah, terus sesudah itu ya ini cari-cari gimana sih caranya biar telur asin yang saya bikin ini nggak amis. Nah, itu tadi mungkin saya menambahkan dari Pak Anam yang tadi nih, Pak Anam ya, karena selain di tekstur juga dengan adanya herbal ini telurnya jadi nggak amis Mbak. Jadi biar telur yang ada di pasaran itu begitu kita makan kan terus biasanya diselingi sama tum. Nah, itu baru kerasa rasa amisnya itu. Ya, jadi awalnya itu ya Bu ya, untuk menghilangkan rasa apa namanya bau amisnya itu ya Ibu ya. Kemudian Ya. terus kemudian bagaimana caranya bisa masalah itu bisa teratasi. Kemudian ada inovasi baru lagi seperti itu ya Ibu ya. Iya. Seperti itu. Dan untuk seperti yang Pak Anam tadi sudah sampaikan, memang untuk daya edar simpannya juga jadi lebih lama seperti itu, karena memang di sini saya murni tidak memakai pengawet apapun seperti itu. Jadi campuran herbal itu dan daun-daunan yang ada di sekeliling kita yang kita sendiri jarang untuk memakainya.
Iya. Nah, di sini Ibu sebagai pelaku UKM, nah ini bagaimana Ibu terkait dengan proses pembuatannya ini yang berbeda dari proses pembuatan telur asin biasanya, Ibu? Kalau proses pembuatannya sebenarnya sama, Mm-mm. hanya untuk waktu eksekusi untuk menjadi jadi sudah diperam, yang dikasih abu itu loh Mbak, Iya. ya abu. Nah, sesudah itu kan ada proses untuk pemasakan. Mm-mm. Nah, di situ baru untuk herbalnya ini baru saya campurkan seperti itu. Oh baik, jadi herbalnya ini dimasukkan ketika tahap pemasakannya ya Ibu ya, perebusan begitu ya? Ya betul, iya iya iya. Hmm, Betul. mm-mm. Untuk yang oven pun selain oven sama asap, herbalnya ini biar tetap lengket ke telurnya dalam artian ada cita rasanya. Mm-mm. Itu juga dalam pengovenan sama pengasapan kami sertakan juga. Baik. Ini ada berapa jenis telur telur asin herbalnya Ibu dari proses pemasakannya sendiri? Sebenarnya ada original matang, ada original mentah, Mm-mm. ada asin asap, Mm-mm. ada yang asin oven, terus ada yang asap herbal itu tadi. Ya, Oh baik, jadi Ibu tetap produksi juga yang yang tidak herbal. Kemudian kalau misalnya nanti ada request atau untuk produksi yang herbalnya nanti di proses pengasapan, pengovenan dan juga pemasakannya itu ya Ibu ya untuk proses ya, proses herbalnya itu ya Ibu ya. ya, ya. Iya, Ya. baik. Kemudian kalau untuk yang Iya. mentah bagaimana Ibu? Nah, mentah itu biasanya ini kalau di pasaran kan memang jarang ya Mbak ya, Mm-mm. ada yang jual telur mentah. Mm-mm. Nah, itu biasanya ini ada beberapa langganan yang dia punya catering. Nah, itu dibikin telur asin apa itu namanya? Garang asem. Jadi Ya, ya ketika memasaknya itu mungkin kan biasanya ada campuran kemangi atau apanya gitu juga ya Bu ya. betul, iya. Dan itu bahan bakunya telur asin yang masih mentah, bukan telur asin yang sudah matang. Seperti itu. Iya baik. Jadi kalau misalnya mau order yang yang herbal ya berarti harus melalui proses pemasakan atau ini ya Ibu ya, baik itu perebusan, pengasapan ataupun pengovenan yang ada bahan-bahan herbalnya begitu ya. Ya, ya leres Mbak. Ya, betul Mbak. Baik. Ya. Kalau ini Bu, kenapa kok di herbalnya itu dimasukkannya itu ketika proses pemasakannya? Apakah itu tidak bisa langsung ketika ini Bu yang dicampurkan dengan pas proses peraman atau apa itu? Ada beberapa yang bisa masuk, ada yang enggak gitu. Jadi dari beberapa kali eksperimen memang lebih efektif waktu perebusan. Karena kalau dari peraman nanti takutnya terjadi pembusukan seperti itu. Jadi biar lebih lebih efektif juga ya Ibu ya untuk senyawa herbalnya ini bisa merasuk ke telur asinnya. Jadi prosesnya itu disendirikan seperti itu. Iya betul. Kemudian kalau dari dari telurnya sendiri nih Ibu. Nah ini apakah ada telur-telur pilihan seperti itu yang digunakan misalnya untuk yang herbal ini Ibu? Tidak ada, tapi proses awal telur yang kita terima dari peternak itu memang sudah harus disortir semua Mbak. Yang seperti apa nih Bu kriterianya? Disortirnya satu besar kecilnya, jadi disesuaikan dengan
tempatnya, karena saya menjualnya kan memakai mika atau ada wadah besek seperti itu. Jadi kalau tidak diseragamkan ukurannya nanti agak gimana gitu ya. Ya. Itu kalau kegedean juga nggak bisa dikemas, kalau kekecilan juga tidak bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dicek ini telurnya busuk atau enggak, seperti itu. Terus yang ketiga, ada retak atau enggak, seperti itu. Dan baik, itu untuk kriteria yang digunakan untuk telurnya begitu ya Bu ya. Nah kemudian ketika proses di di peternaknya itu, apakah juga ada cara khusus begitu Ibu, mungkin agar menghasilkan telur yang nanti bisa mendukung proses nanti menjadi telur asin herbal ini. Jadi ada pakan atau apa mungkin yang diberikan atau komposisinya berbeda seperti itu? Kalau selama ini belum ada, kecuali nanti untuk wacana ke depan nggih, untuk yang telur yang ada omega. Tapi sementara ini belum sih, karena kalau yang untuk telur omega kita harus cek dulu labnya ya Pak Anam ya. Jadi, seperti itu. Dan untuk telur omega nanti treatment itu yang lebih mahal, seperti itu. Kalau selama ini belum ada. Yang utama adalah sortiran dari saya dulu. Kalau itu nanti ada program selanjutnya nanti ke depannya begitu ya Ibu ya, rencananya seperti itu begitu ya. Pak Anam ya, Pak Anam. Oh iya baik, berarti kalau dari Pak Anam bagaimana nih Bapak? Nanti kedepannya akan ada produk baru lagi seperti itu dari telur asin herbal ini? Ya Mbak Viana, kalau terkait dengan apa istilahnya fortifikasi ya, memberikan senyawa yang sangat berguna meskipun jumlahnya hanya kecil sekali gitu. Dalam hal ini misalnya omega 3 ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Leli tadi, itu akan lebih efektif. Omega 3-nya itu kalau diberikan pada pakan hewannya, dalam hal ini bebeknya kan gitu. Nah, sehingga telurnya itu memang sudah telur beromega 3 gitu. Tetapi nanti tentu karena kalau ini kita injeksikan itu justru tidak efektif gitu. Jadi mungkin perlu ada, kalau bahasa Jawa itu pan-papan gitu ya. Jadi memberikan sesuatu harus sesuai dengan waktu dan tempatnya gitu ya. Jadi kalau omega, jadi kalau tadi Mbak Viana menyampaikan apakah ada kerjasama dengan peternak, lah itu yang memang harus perlu kerjasama dengan peternak itu untuk bisa menjamin bahwa pakannya itu memang diberikan pakan omega 3 sehingga ada timbal balik nanti harga yang diberikan oleh peternak, karena memang ini telur spesial ya, memang nanti akan harganya lebih tinggi gitu ya. Jadi sama-sama menguntungkan gitu. Dan nanti tentu akan kita uji lanjutnya apakah telur yang sudah diberikan omega 3 dari sejak budidayanya itu nanti bisa sampai efektif sampai produk akhirnya gitu kan. Nah, ini yang memang nanti kedepannya mungkin akan bisa kita tindak lanjuti gitu Pak. Jadi memang sudah ada wacana atau rencana itu, tapi ini sudah mulai dipikirkan Mbak. Baik. Jadi memang ini ya Bapak ya, kalau misalnya telur yang beromega 3 ini kayak sepertinya kurang pas begitu ya mungkin ya dengan proses herbalnya ini. Atau mungkin manfaatnya jadi kurang terasa begitu dari herbal yang coba dibuat dari proses pembuatan telur asin herbal ini. Kalau bisa juga itu nanti akan melengkapi Mbak. Jadi akan melengkapi. Jadi seperti halnya mungkin sesuatu, katakanlah HP saja ya. HP itu kan semakin hari fiturnya semakin canggih, semakin banyak manfaatnya gitu. Nah, nanti telur juga begitu. Yang selama ini hanya untuk mengenyangkan saja sebagai sumber protein. Nah, ini sekarang juga bermanfaat sebagai pangan fungsional, bisa sebagai anti kanker, bisa sebagai anti omega 3 kan lebih ke arah kecerdasan, utamanya nanti ke anak-anak kita ya gitu Pak. Nah, jadi fungsinya semakin banyak, manfaatnya semakin banyak itu. Nah, itu yang nanti perlu
ditindaklanjuti berikutnya gitu, tahap demi tahap. Semakin disempurnakan semakin lama akan produk itu semakin berkualitas gitu, Pak. Iya, baik. Baik, dan ini kan produknya memang sudah bagus begitu ya. Ini salah satu inovasi yang keren juga. Nah, kemudian kalau untuk proses untuk pemasarannya ini bagaimana ini, Bapak? Kalau pemasaran lebih tepat ke Bu Laili ya. Bu Laili, silakan Ibu. Iya. Iya, terima kasih Mbak. Untuk pemasaran ini saya buka di Google Map ada, jadi udah ada titiknya. Jadi misal cari di Google itu sudah ada telur asin uinuk, sudah ada. Terus kemudian memakai Facebook. Cuman efektivitasnya jadi beberapa ini saya jadi tahu untuk Facebook kurang efektif. Nah, yang paling cepat itu dari WA. Oh, dari WA, dari WhatsApp ya. Dari WhatsApp WA. Terus kemudian Instagram juga ada. Monggo nanti sekalian promosi di follow Mbak. Instagramnya apa Ibu namanya? Uinuk, telur asin uinuk. Uinuk _ telur asin. Oh ya, Uinuk. K-nya 3. Oh, K-nya 3 ya. Oke, Uinuk, K-nya 3 _ telur asin begitu ya. Itu, nah terus kemudian seperti biasa promosi-promosi juga mengikuti beberapa pelatihan. Jadi alhamdulillah juga support dari Pak Anam dan tim ini untuk telur asin ini, satu sudah ada label halalnya, yang kedua sudah ada merek patennya, seperti itu. Jadi insya Allah apa yang disampaikan sama Pak Anam, apa yang sampaikan saya itu diperkuat dengan ada sertifikasi halalnya, seperti itu. Jadi semua bahan yang dipakai itu sudah tersertifikasi, otomatis untuk kebersihan juga terjaga, seperti itu Mbak. Iya, baik. Wah, dan ini ternyata sudah di pukul 11 ya, tidak terasa waktunya sudah habis ini Bapak Ibu. Dan di akhir ini silahkan mungkin ada yang ingin disampaikan ini nanti kepada pendengar semuanya begitu terkait dengan telur asin herbal ini. Silakan dari Bapak Khairul dulu, silahkan, monggo. Oke, baik, terima kasih Mbak Fiana. Jadi telur asin herbal ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Laili, sudah punya sertifikat halal, kemudian sudah menerapkan CCPOB, cara pengolahan produksi pangan yang baik, gitu. Dan juga dengan demikian sudah mendapat sertifikat PIRT juga, izin edar, ya gitu. Nah, sehingga dari sisi kualitas itu sudah dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat yang resmi, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bangsa dan negara Indonesia ini. Jadi sertifikat kesehatan maupun sertifikat kehalalannya gitu. Dan ke depan kita akan terus menyempurnakan dengan tadi sudah disinggung oleh Bu Laili dengan metode oven, metode asap, kemudian peningkatan nutrisi supaya bisa semakin hari kemanfaatannya bisa semakin baik gitu. Terima kasih Mbak Fiana. Iya, baik, terima kasih Bapak. Kemudian silahkan Ibu Laili. Iya, terima kasih Mbak Fiana. Tambahannya telur asin yang ini memang satu pemanfaatnya lebih sehat. Terus kemudian karena juga sistem PO, jadi satu tadi yang saya sampaikan Pak Anam, telur saya ini itu bergaransi Pak, karena sistem PO. Jadi 6 hari sebelum saya 6 hari dari saya kirim kok ternyata ada yang basi, nanti bisa diretur. Oh ya, baik. Caranya nanti untuk pembelian berikutnya bisa dikurangi harganya. Misal ada yang rusak itu tadi, seperti itu. Terus kemudian memang benar-benar fresh. Jadi saya pernah nyetok lebih dari 3 hari, seperti itu Mbak Diana.
Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Khairul Anam, MPMT, dan juga Ibu Lailini Hayati yang sudah berkenan ya memberikan pengetahuan baru tentunya untuk pendengar dimanapun berada terkait dengan telur asin herbal. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tiana. Terima kasih Pak Ana. Ya, sama-sama Bu Leli. Yeay. Baik saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada, sampai di sini pendengar perjumpaan kita di program Nutrisi Keluarga Persada FM. Dan untuk Anda yang tertarik ya dengan produk telur asin herbal, bisa cek di IG-nya di uinu_telur asin herbal. Ya, dan saya Fiana Syah pamit undur diri pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah menyimak, juga sudah menonton di 102,2 Persada FM. Dan pendengar, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.